Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Giarti Suprihatin. Bagaimanakah kabarmu semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siapkah kalian? Siapkan dulu catatan. Silakan nanti tulis apa yang penting dalam video ini. Baik, kita bahas sistem gerak manusia. Tapi sebelumnya, silakan kita pelajari dulu tentang kompetensi dasar dari sistem gerak ini, yaitu 1. Menganalisis gerak pada kehidupan, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian yang kedua, yaitu mari kita belajar tentang struktur tulang, yaitu gambarnya perhatikan, paling luar itu periosteum, kemudian jaringan tulang, kemudian ada tulang keras, tulang spons, dan kemudian ada saluran Hoover. Dan sekarang tulang berdasar jenisnya. Itu ada tulang rawan atau kartilago, itu ada tulang hidung, tulang telinga, dan hubungan antar tulang. Kemudian ada tulang keras atau osteon, itu berdasarkan bentuknya ada tulang pipa, ada tulang pipih, tulang pendek, dan tak beraturan. Tulang pipa itu biasanya ada di tulang paha, tulang lengan atas. Kalau tulang pipih ada di kepala atau di tengkorak. Kemudian tulang pendek itu ada di jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kemudian tulang tak beraturan ada di tulang belakang. Kemudian tahukah kamu susunan rangka manusia? Tukanan bagian tulang kepala ini ada di ubun-ubun. Silahkan bisa memegang kepalanya, tulang ubun-ubun, kemudian tulang dahi, kemudian tulang baji, kemudian tulang pelipis, kemudian tulang bagian belakang, tulang air mata ada di mata, kemudian tulang hidung, tulang rahang atas, tulang pelipis, tulang pipi ya, pelipis ada di sini. Kemudian ada tulang rahang bawah. Kemudian pada bagian dada atau tulang rusuk, kemudian ada tulang belakang, itu bagian-bagiannya. Tulang rusuk itu ada bagian atas dan bagian tengah, dan di bagian baju pedang itu paling ujung. Kemudian pada tulang rusuk ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Kemudian pada tulang belakang itu ada tulang atas, kemudian tulang leher, kemudian tulang punggung, kemudian tulang belakang, dan tulang langkang, serta tulang ekor. Kemudian di bahu itu ada tulang selangka dan tulang belikat. Selanjutnya yang ketiga yaitu tulang bagian gerak atas, itu bagian tangan, ada tulang lengan atas, tulang pengumpil itu yang bagian atas, kemudian tulang hasta, kemudian ada tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan serta jari-jari tangan. Kemudian pada bagian tulang gerak bawah itu ada kaki. Bagian-bagiannya ada tulang paha, tulang tempurung, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki,
tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Kemudian, apakah fungsi rangka? Fungsi rangka sebagai alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh. Kemudian melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru. Kemudian tempat melekatnya otot itu di tulang rangka. Kemudian tempat pembentukan sel darah merah dan tempat menyimpan mineral. Kita lanjutkan hubungan antar tulang atau persendian. Namanya juga disebut juga artikulasi. Artikulasi ini pada sendi mati. Sendi mati itu ada di kepala. Kemudian ada sendi kaku atau amfiartrosis. Ini dihubungkan oleh tulang rawan. Ini ada di dada ya. Perhatikan gambarnya. Kemudian yang berikutnya adalah sendi gerak atau diartrosis. Nah, kemudian kamu perhatikan letak-letaknya ada di leher itu sendi putar. Kemudian ada sendi pelana di pergelangan. Kemudian sendi engsel di siku. Kemudian di punggung itu sendi geser. Dan sendi peluru itu di langkang, di kaki ya, ada di kaki itu bisa goyang pinggul itu. Kemudian berikutnya fungsi otot. Nah, fungsi otot ini sebagai alat gerak aktif ini kalau kamu bergerak. Kemudian ada sebagai penyusun organ tubuh, menstabilkan sendi dan menghasilkan panas. Kemudian otot polos. Ya, otot polos itu ada di bagian dalam, itu ada di pencernaan. Bagaimana terdapat di lambung, kemudian usus halus dan pembuluh darah. Kemudian kontraksinya itu lambat, bentuknya gelendong, dan intinya itu di tengah. Kemudian pada otot berikutnya otot lurik. Ya, otot lurik itu ada di otot lurik ada di tulang. Itu bentuknya lurik-lurik, ada garis-garis melintang ya gambarnya. Kemudian intinya ada di tengah, di pinggir ya kalau ini. Kemudian otot jantung. Otot jantung itu letaknya di jantung. Kemudian bekerjanya itu tidak sadar, terlihat garis melintang juga, kemudian intinya ada di tengah. Berikutnya itu kerja otot tricep dan bicep ini adalah secara antagonis ya, jadi berlawanan. Kalau sedang berkontraksi itu seperti ini, ada benjolan di atas kontraksi. Kemudian kalau baru tangannya dilepas itu berrelaksasi, diluruskan, itu berrelaksasi. Berikutnya itu kelainan pada tulang. Ya, kelainan pada tulang itu ada artritis, ini pada tulang rawannya rusak sehingga ada bengkok, tulangnya bengkok. Kemudian ada kyphosis itu membungkuk ya. Kemudian lordosis itu tulang pinggangnya itu maju ke depan. Kemudian ada skoliosis, itu tulang belakangnya berbentuk S. Ini disebabkan mungkin posisi duduk. Tolong kalau duduk itu yang bagus sehingga tidak terjadi ini. Kemudian berikutnya patah
tulang. Ini kamu perhatikan, ada tulang yang keluar, ada yang di dalam. Kemudian ada osteoporosis. Ini disebabkan karena kurangnya kalsium, sehingga terjadi pada orang tua. Ini biasanya kalau orang lanjut usia ini terjadi osteoporosis, jadi mudah rapuh dan patah. Kemudian kalau anak-anak ini rakitis ya, disebabkan kurang vitamin D. Kemudian upaya untuk menanggulanginya ini silakan nanti kamu berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian berjemur supaya mendapat vitamin D, kemudian memperhatikan asupan vitamin D ya. Ini sampai di sini aja, mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.